Mengenai deskripsi organisasi dan komunitas yang berkaitan mengenai aplikasi health ini, di antara lain adalah Sabila. Sabila adalah sahabat difabel langsung. Lalu Gertatin, gerakan untuk memperjuangkan hak-hak teman tuli. Akter Bunda Delima. Ini adalah Akademi Keperawatan Bunda Delima yang terletak di Tanjung Raya, Medan, dan juga PKK Kota Bandar. Baiklah, di sini ada Sabila. Sabila adalah komunitas untuk pendampingan dan penjembatanan untuk teman-teman difabel di Lampung. Fokus pada inklusi sosial dan membantu kaum difabel agar dapat hidup secara mandiri. Komunitas ini telah melakukan pendampingan kepada sekitar 31 orang difabel di kota Bandar Lampung, termasuk penyandang berbagai tuna. Dan selain itu, mereka juga memiliki program seperti kelas memasak dan kafe dapur di difabel. Di sini, kenapa kami memilih Sahabat Difabel Lampung? Jadi, audiens dari Sahabat Difabel Lampung ini adalah seorang bunda yang hmm, merupakan target market dari aplikasi Roti untuk membantu dalam pendampingan perawatan, yaitu caregiver. Sama halnya dengan Berkapin. Berkapin Kota Bandar Lampung ini adalah gerakan kesejahteraan tunarungu Indonesia untuk mempelajari bahasa isyarat dan berfokus pada kesejahteraan kaum tunarungu tuli di Indonesia. Jadi komunitas Sabila dan juga Gerkapin ini memiliki ketertarikan yang sama. Dan untuk audiensnya yaitu merupakan member dari Gerkapin yang semoga dapat membantu dalam pendampingan perawatan jika diperlukan. Untuk struktur atau pengurus dari Gerkapin ini sendiri, yaitu ada Dewan Pengurus Daerah Gerkapin, DPD Gerkapin Provinsi Lampung, periode 23 hingga 28. 2028 yang diketuai oleh Muhammad Faris, yang diwakil-ketuai oleh Stefanus, dengan Sekretaris Muhammad Ihsan Tahrezi dan Bendahara Medini Rinaldi, dengan berbagai bidang, ada 7 bidang. Selanjutnya, aktor Bunda Delima. Di sini, Akademi Keperawatan Bunda Delima dimaksudkan adalah untuk suatu jika ingin mendaftar menjadi babysitter di aplikasi Hati kami. Jadi audiens di aktor Bunda Delima ini yaitu mengenai komunitas yang memiliki informasi atau institusi yang bergerak dalam bidang akademik D3 keperawatan yang dapat membantu untuk merawat anak-anak bunda tercinta. Jadi terima kasih untuk audiens yang hadir mewakili dari Akademi Keperawatan Bunda Delima yang terletak di alamat yaitu Jalan Bakal nomor 5 Tanjung Raya Kedamaian Tanjung Karang, Bandar Lampung. Lalu selanjutnya untuk struktur kepengurusan dari Akbar Bunda Delima ini diketuai oleh pimpinannya yaitu Ketua Yayasan Bapak Haritsyah Sarjana Ekonomi, lalu direkturnya yaitu Bapak Agus Waluyo, ada 3 wakil direktur, ada 4 dosen, dan juga dosen ini dibagi menjadi beberapa bidang juga, ada keperawatan medikal bedah, ada Berantik, dan KMB, keperawatan anak, maternitas, jiwa, keluarga dan masyarakat, perawatan dasar, antropologi dasar, psikologi, dan juga kewirausahaan. Jadi dimaksudkan untuk audiens yang hadir hari ini, itu maksudnya agar bisa mendapatkan pengalaman yang lebih luas bersama Healthy. Karena Healthy juga tidak hanya ada asisten, juga ada babysitter dan juga caregiver dalam bidang keperawatan. Lalu selanjutnya, audiens kami yang berasal dari PKK Kota Bandar Lampung. PKK Kota Bandar Lampung ini adalah yaitu mengenai pengembangan dan kesejahteraan keluarga yang berpusat di Kota Bandar Lampung. Untuk audiensnya di sini itu sebagai perwakilan dari anak
anggota PKK Kota Bandar Lampung. Nah, di PKK ini itu adalah komunitas organisasi yang bergerak di bidang sosialisasi kesejahteraan keluarga. Jadi sangat cocok untuk bergabung bersama aplikasi Healthy karena selaras dengan program yang dicanangkan bagi PKK Kota Bandar. Untuk struktur organisasinya sendiri, ini Ketua TPPKK Provinsi Lampung ialah Ibu Nini Riana Sari Aruna, Sarjana Hukum. Nah, di sini ada berbagai nama dan semuanya adalah perempuan. Jadi benar-benar empowering women dan begitu pula dengan aplikasi Healthy. Jadi untuk selanjutnya mengenai foto itu kita mempunyai eh, di sini ada Instagramnya yaitu PKK Kota Bandar Lampung. Selanjutnya ada Akademi Keperawatan Bunda Delima, lalu Berkati Kota Bandar Lampung, dan juga Sadila Sahabat Difabel Lampung. Nah, di sini adalah dokumentasi dari kelompok kami yang mempresentasikan kepada bunda-bunda sekalian audiens dari presentasi kali ini yaitu mengenai prototyping dari pengembangan Hikmah aplikasi Happy to Help. Terima kasih sekali kepada para audiens yang telah hadir. Untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai presentasi Happy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok RPL yaitu PTWKWK yang membuat aplikasi mengenai Healthy. Healthy itu kepanjangannya Happy to Health. Jadi mari kita mulai saja. Enggak apa-apa. Jadi Healthy, masalah di sini adalah bagaimana pekerjaan rumah tangga dan tanggung jawab merawat membuat Anda kewalahan. Nah, kalau misalnya pekerjaan rumah tangga, misalnya itu kan kayak kita tuh kan wanita karir ya, jadi kayak susah gitu kan. Terus kayak pekerjaan menumpuk gitu gimana. Jadi kita menawarkan Healthy sebagai solusi. Lalu terkait dengan anak-anak dan orang tua yang sangat tidak tahu bagaimana cara merawatnya dengan pasti. Terus sebagai calon asisten atau calon babysitter yang kalau mau ngelamar kerja ke yayasan lain takutnya malah nggak pasti gitu kan atau malah ditipu gitu. Jadi kita memperkenalkan Healthy yaitu aplikasi inovatif dalam bidang pembantu rumah tangga, pengasuh anak, dan perawat orang tua maupun disabilitas. Jadi aplikasi kami yang inovatif ini menghubungkan pemberi kerja dengan pembantu terpercaya menawarkan solusi untuk tantangan kehidupan modern. Next. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Fernando. Jadi masalahnya yaitu di dunia ini di mana keandalan semakin langka. Jadi Healthy aplikasi ini menjembatani kesenjangan dengan rumah tangga yang sibuk dan kebutuhan perawatan yang menuntut. Menemukan bantuan yang dapat diandalkan bisa menjadi tugas yang menakutkan. Jadi di sisi lain calon pembantu menghadapi hambatan ini
untuk mendapatkan pekerjaan yang aman dan stabil. Namun dengan Helpy, profesionalisme bertemu dengan kenyamanan. Next kan dijelaskan dengan Adi. Solusi, jadi platform kami menjamin keamanan dan kualitas bagi pemberi kerja dan pembantu melalui verifikasi ketat dan pelatihan profesional. Kami menjamin bantuan terbaik. Dengan demikian, kami tidak hanya menyediakan bantuan yang dapat diandalkan bagi pemberi kerja, tetapi juga memberikan peluang karir yang baik bagi para pembantu. Bergabunglah dengan Helpy. Helpy membuat hidup lebih mudah dan membawa profesionalisme ke industri ini. Bersama-sama, mari kita bentuk masa depan yang lebih baik. Helpy selalu senang membantu. Selanjutnya produk yang kami tawarkan di sini adalah sebuah aplikasi, yaitu yang pertama dapat melihat profil dari asisten yang dipilih sesuai preferensi Anda, lalu dapat menghubungi langsung secara pesan, chat, maupun video call atau FaceTime, lalu mendapatkan beberapa promosi dari diskon terkait layanan yang diberikan oleh Helpy. Selanjutnya. Selanjutnya di sini ada ukuran pasar yang akan disampaikan oleh teman saya. Jadi target pasar dari aplikasi Helpy ini adalah dengan masyarakat Bandar Lampung ini totalnya 1,2 juta. Lalu peluang pasar, kita asumsikan pesanan setiap tahunnya itu ada 500 pesanan. Dan kita mengambil 400.000 dari potongan majikan dan helper dari 5%. Jadi estimasi pendapatan tahunannya itu 200 juta. Selanjutnya akan dijelaskan dengan Adi. Untuk model bisnisnya ada tiga, yaitu konsep, strategi, dan marketing. Untuk konsep sendiri, Helpy menyediakan platform yang menghubungkan pemberi kerja dan pembantu rumah tangga, pengasuh anak, perawat, berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan preferensi masing-masing. Untuk strategi, Helpy menghasilkan pendapatan melalui biaya layanan yang dikenakan kepada pengguna untuk setiap transaksi, biaya iklan di banner, halaman utama, dan lainnya, serta kemitraan dengan yayasan, LPK, asuransi, pangsa pasar, dan memperluas jangkauan layanannya. Untuk marketing, Helpy mengadakan kampanye pemasaran digital seperti iklan di media sosial, pemasaran email, acara dan webinar, testimoni, insentif referensi, serta loyalitas anggota, dan kemitraan dengan perusahaan komunitas untuk menjangkau pengguna potensial dan audiens yang lebih luas. Untuk pesaingnya tersendiri, di sini terdapat dua pesaing, yaitu ClickClean dan OkHome. Jadi, kami menawarkan berbagai fitur layanan, termasuk pengasuh anak, perawat, dan sistem rumah tangga, yang semuanya telah diverifikasi keamanannya dan memiliki keterampilan profesional. Kami juga menyediakan layanan MinHelp yang siap membantu Anda 24 jam. Dengan jadwal kerja yang jelas, pelanggan dapat memilih pekerjaan berdasarkan negosiasi langsung,
Selain itu, kami menyediakan sistem ulasan yang memungkinkan pelanggan memilih pekerja dengan peringkat terbaik dan rekam jejak yang aman. Next. Selanjutnya terkait keunggulan dari aplikasi kami. Di sini kami mengklasifikasikannya menjadi 4 keunggulan. Yang pertama, dari aplikasi yaitu menyediakan pembantu yang telah menyediakan helper yang telah menjalani pelatihan profesional dan bersertifikat dalam keterampilan tertentu, seperti perawatan anak, perawatan lansia, atau manajemen rumah tangga. Selanjutnya dari layanan yaitu menyediakan helper yang telah melalui proses pemeriksaan latar belakang yang ketat dan memiliki rekam jejak yang bersih. Dari segi keamanan yaitu menyediakan layanan pelanggan yang responsif dan personal, termasuk penggantian cepat jika helper tidak memenuhi harapan atau terjadi masalah. Nah, dari pelatihan dan sertifikasi yaitu menggunakan teknologi modern seperti aplikasi seluler untuk menyederhanakan proses penjadwalan pembayaran dan komunikasi antara klien dan helper. Selanjutnya, perkenalkanlah dari tim PT Rekalita dan terima kasih telah melihat presentasi pitch deck dari kami. Lalu untuk yang selanjutnya mengenai demonstrasi Figma dari Helpy, ini adalah prototipe Figma dari Helpy, Happy to Help, dimulai dari onboarding screen yaitu logo Helpy sendiri. Lalu ada 3 fitur utama yaitu memperkenalkannya dari mulai asisten rumah tangga, caregiver, dan juga babysitter. Lalu ini adalah tampilan masuk atau login. Anda bisa langsung memasukkan email dan juga kata sandi. Namun jika Anda belum memiliki akun, maka bisa daftar sekarang, mengisi nama lengkap, email dan kata sandi, serta jenis kelamin Anda, dan membaca terlebih dahulu term dan condition dari aplikasi ini. Jika Anda menyetujuinya, langsung klik saja menyetujui, lalu lanjut. Dan ini adalah tampilan masuknya. Namun jika Anda kebetulan lagi lupa kata sandi, lupa password, Anda bisa memilih metode verifikasi misalnya dengan email. Lalu Anda mengisi email di sini dan nanti akan dikirimkan kode OTP. Setelah mendapat kode OTP, Anda bisa langsung verifikasi. Nah, ini passwordnya diisi saja yang lama ke password yang baru dengan konfirmasinya. Lalu simpan dan bisa masuk dengan password yang baru. Ini adalah tampilan beranda. Anda bisa mengecek bahwa di sini ada profil. Ini profilnya. Profil Anda bisa mengedit profil. Anda juga bisa mengatur notifikasi. Lalu menambahkan metode pembayaran, misal mau tambah kartu baru, lanjut, dan ini kartu baru Anda. Atau Anda bisa dengan bantuan dan dukungan, yaitu mengenai bagaimana Minhelp dapat membantu Anda. Selanjutnya, jika Anda memilih untuk keluar, ini menu keluar, ya, Anda bisa langsung masuk kembali dengan mengisi akun email dan juga kata sandi, lalu masuk dan ini kembali ke tampilan baru. Di beranda ini terdapat beberapa menu, yaitu melihat notifikasi seperti ini. Lalu juga bisa mencari helper favorit sambil melihat-lihat promo yang ada, dan juga selanjutnya seperti ini tampilannya untuk babysitter. Ada juga asisten rumah tangga dan juga caregiver. Nah, ini dapat dipilih berdasarkan hasil research yang Anda lakukan.
Tak hanya itu, di sini juga samping dari mencari helper, terdapat filter yang dapat Anda gunakan. Misalnya Anda ingin memilih semua kategori, namun Anda juga memiliki jangkauan harga mulai dari 500.000 hingga 10 juta. Dan tingkat pengalamannya, misal di apapun, lokasinya di villa maupun apartemen, dan kita dapat menerapkan ini yang dihasilkan dari filter itu berdasarkan preferensi. Oke, untuk yang selanjutnya, Anda dapat melihat terlebih dahulu filter yang Anda pilih, melihat profil, atau juga mengajukan kontrak. Jika tidak, Anda juga bisa memilih untuk memilih helper yang lain, misalnya helper Aurela ini sebagai babysitter, dan saat melihat profil, Anda tertarik, Anda bisa menelponnya terlebih dahulu, atau mengeceknya berpesan, maupun menelpon seperti ini. Saya juga bisa chat dengan Minhealth, butuh dukungan yang seperti apa, butuh bantuan yang seperti apa, bisa langsung menelponnya atau mengirim suatu pesan bagaimana Minhealth dapat membantu Anda, dimulai dengan judul dan juga menuliskan subjek atau objek yang ada yang akan diberikan bantuan dan dukungan oleh Minhealth. Jika Anda sudah merasa yakin dan setuju dengan penawaran yang ditawarkan, maka selanjutnya bisa langsung saja sehabis lihat profil, Anda bisa langsung mengajukan kontrak. Ini adalah perjanjian kontrak kerja, dibaca. Di sini ada nama dan juga identitas dari helper, babysitter, lalu ada untuk bertugas kepada kliennya yaitu majikan menyiapkan profil dan juga disertai dengan identitas pribadi serta tanggal bekerja dimulai dari kapan hingga kapan, dan juga beberapa administrasi yang harus disetujui, hak klien, kewajiban babysitter, sanksi-sanksi, dan lainnya. Nah, setelah membaca ini, saya klien mengajukan menyetujui perjanjian kontrak itu. Selanjutnya, Anda bisa langsung dapat bayar sekarang. Di sini bisa mau tambah kartu baru juga boleh. Nah, ini kartu kredit Anda sudah tercatat. Nanti pembayaran berhasil. Anda bisa kembali ke beranda. Di beranda ini juga terdapat semua layanan yang dapat diberi. Misalnya ada asisten rumah tangga, ada babysitter, dan juga caregiver. Misal Anda memilih untuk melihat helper caregiver, Anda juga bisa langsung melihat profil dari masing-masing helper. Nah, seperti ini, lalu jika memang Anda ingin mengajukan kontrak, Anda juga bisa langsung mengajukan kontrak. Nah, seperti ini. Nah, ini bisa diklik saja ataupun tidak. Itu asal tidak melakukan pembayaran maka dianggap tidak berjanji atas kontrak. Kembali ke sini, asisten rumah tangga juga begitu sebenarnya. Berlaku juga untuk babysitter dan juga caregiver. Nah, untuk caregiver ini misalnya Anda sudah pernah memesan saat ajukan kontrak, ini tampilannya akan seperti ini. Caregiver, Rapunzel, tanggal pemesanan ini sudah dipesan. Jika tidak, maka
Nah, saat pembayaran telah berhasil, Anda bisa kembali ke beranda maupun bisa lanjut. Nah, di sini memberi ulasan kepada Helvi. Nah, jika nanti kontraknya sudah berakhir, maka akan ada pemberitahuan berakhirnya kontrak. Layanan Anda untuk babysitter yang telah berakhir kepulangan helper akan dilakukan pada pukul 6. Ini adalah informasi Helvi menjemput helpernya. Nah, ini wajib untuk memberikan ulasan dulu untuk helper. Nah, seperti ini. Lalu selanjutnya memberi ulasan juga untuk Helvi dan kirim. Nah, diberikan informasi bahwa terima kasih hanya tim terbang Helvi tapi tetap mulai jelajah kembali ke brand. Ini adalah experience terbaik ya untuk menjelajah sebagai memprioritaskan customer dengan berbagai layanan dan juga promosi agar terus berkembang, menjalin kerjasama dan juga lainnya dari Shopee sendiri. Sebagai tambahan dalam menjamin keamanan bagi user dan seluruh user, yaitu dengan verifikasi berkala nomor telepon. Apakah masih aktif atau tidak? Jika masih aktif, kita kirimkan kode OTP untuk verifikasi dan juga mengupload KTP dan SKCK secara terbaru agar kita bisa memverifikasi bahwa itu adalah benar-benar seseorang yang memiliki background yang jelas. Nah, di sini ada teman-teman mulai menjelaskan kembali ke beranda seperti itu. User juga tidak perlu khawatir mengenai pesanannya karena di sini telah tersedia yaitu menu sudah bayar dan jadwal. Di sini ada tampilan riwayat layanan yang sudah dibayar dan juga jadwal yang tertera berdasarkan kontrak yang sudah ditandatangani mengenai waktu kedatangannya juga, yaitu pengantaran dari pihak Shopee. Baiklah, mungkin itu saja untuk helper sendiri, untuk user majikan. Untuk selanjutnya yaitu user helper. Untuk helper juga sama dimulai dengan kita mendownload aplikasi, yaitu dimulai dengan onboarding dari aplikasi Shopee to Help, dan diperkenalkan dengan seperti biasa ada 3 fitur utama, apakah menjadi asisten rumah tangga, babysitter, ataupun caregiver. Lalu mulai hari ini adalah tampilan masuknya karena setiap helper sudah terdaftar di admin di pihak Shopee, maka email dan foto sandi sudah langsung bisa masuk. Nah, di sini ada 3 layanan utama, yaitu penawaran kontrak, penerimaan gaji, bantuan, dan dukungan. Penawaran kontrak ini dari majikan yang hendak untuk yang sudah menandatangani kontrak dan hendak untuk meminta helper yang bersangkutan untuk menandatangani kontrak yang sama, berisi dari perjanjian kontrak kerja seperti biasa, lalu kewajiban sebagai babysitter, sanksi-sanksi, dan lain-lain. Lalu kita klik menyetujui, dan ini adalah pembayaran gajinya, misalnya mau di kartu yang baru, bisa juga. Lanjut, ini pembayaran gaji berhasil. Klien atau majikan telah mengirimkan sejumlah uang kepada yayasan. Nah, nanti dari yayasan kata-kata ini yang akan mengelola sebagai gaji bulanan secara berkala selama kontrak berlangsung. Lalu kita ke beranda, di sini ada penerimaan gaji.
karena gaji yang tadi sudah diterima, misalnya mau di rekening yang berbeda. Rekening yang berbeda, lanjut saja menambahkan kartu baru bisa. Jadi seperti itu. Kata beranda ada bantuan dan dukungan juga. Bantuan dan dukungan di sini maksudnya adalah bagaimana NIMHELP, yaitu Yayasan KTWK dapat membantu Anda. Kita dapat menuliskan masalah yang terjadi dan tulis juga keterangannya. Lalu saat dikirim akan ada notifikasi bahwa proses penyelesaian masalah ini akan segera diproses. Pihak LP juga akan berkunjung mediasi ke alamat pada tanggal dan jam yang tertera. Nah, itu dia. Di sini juga ada tampilan promo agar kalau tahu ada apa saja yang lagi ditawarkan, hal-hal menarik dari aplikasi Helpy. Serta jika kontraknya sudah berakhir, maka akan diberitahu berakhirnya kontrak dan akan diberitahu juga kapan pihak Helpy akan menjemput helpernya. Nah, selanjutnya wajib untuk memberikan ulasan untuk majikan. Nah, di sini diisi lalu memberi ulasan juga untuk Helpy dan dikirim serta terima kasih. Aurora ini adalah helper kita juga. Lalu mulai menjelaskan. Nah, seperti ini. Mungkin itu saja untuk helper beserta dengan beragamnya hal yang ada di aplikasi Helpy ini untuk user helper. Selanjutnya untuk admin. Selanjutnya untuk tampilan dari admin ini dimaksudkan untuk memperkenalkan lebih dalam mengenai bagaimana Helpy bekerja di balik layar, yaitu seorang administrator yang akan menjalankan sebuah aplikasi, mengatur manajemen aplikasi ini, dimulai dari tampilannya. Untuk admin ini adalah untuk admin ini adalah website, karena sebagai pekerja yang di balik suatu perusahaan biasanya menggunakan komputer atau laptop sebagai tools untuk menyelesaikan pekerjaan. Jadi di sini karena emailnya adalah admin, jadi sudah tersedia, langsung masuk saja. Nah, di sini ada login. Kita dapat mengecek data user. Data user di sini ada untuk diverifikasi yaitu ART, caregiver, babysitter, caregiver. Ini adalah user helper. Nah, kita bisa melihat nama lengkapnya, email, alamat lengkap, harganya, waktunya, tanggal lahir, nomor telepon, dan lain-lain. Dapat dipesan. Ini adalah untuk tampilan chat. Lalu dapat juga untuk memverifikasi. Nah, sudah terverifikasi. Selanjutnya yaitu mengenai KTP, SKTK, dan sertifikat yang di-upload oleh yang di-scan oleh pihak Helpy ditampilkan di sini dan sudah terverifikasi. Lalu di sini data usernya karena sudah terverifikasi, maka di data user ini yang belum diverifikasi ini tersisa beberapa orang. Nah, jika admin sudah merasa yakin untuk memverifikasi semuanya, maka verifikasi semuanya. Nah, data user ini yang belum diverifikasi kosong dan yang sudah diverifikasi ada sejumlah orang yang tadi belum diverifikasi. Selanjutnya bagian keuangan. Di bagian keuangan ini ada list uang masuk yang belum diverifikasi. Tugas ini yaitu memverifikasi dimulai dari misalnya di urutan nomor 3 yaitu untuk babysitter selama 3 tahun. Langsung saja diverifikasi. Ya.
Nah, maka listnya akan menaik untuk yang belum diverifikasi. Yang sudah diverifikasi yaitu satu ini sudah ada masuk. Selanjutnya yang belum diverifikasi ini jika memang sudah yakin untuk semuanya agar diverifikasi untuk semuanya. Nah, ini tercatat di sudah diverifikasi, itu storage sudah diverifikasi. Nah, untuk yang selanjutnya mengenai bagian pelatihan. Di bagian pelatihan ini ada keterangan lulus, tidak lulus, dan juga lulus. Di sini misalnya Jessica Lestari sebagai asisten rumah tangga memasukkan tanggal untuk melakukan pelatihan dan diproses, lalu selanjutnya selesai pelatihan ini adalah link sertifikasi yang didapatnya, yaitu lulus kembali atau tidak lulus. Dan ya ini adalah link dari sertifikasinya. Ini dinyatakan lulus. Nah, di sini terdapat beberapa orang yang selesai, ada yang lulus, ada yang tidak lulus, seperti itu. Lalu selanjutnya kalender untuk melihat schedule dari admin serta laporan, dan juga kembali ke dashboard. Kita ingin melihat beberapa yang lain itu dapat logout dulu. Logout ini apa? Admin akan keluar, misalnya mungkin mau pulang ke rumah. Jadi logout dulu atau mau pindah laptop komputer, jadi bisa logout dulu. Nah, seperti itu. Ini ada tampilan data statistik untuk juga penjualan dan juga all user helper, user majikan, peningkatan dan juga total penjualan yang ada. Data user yang tadi, keuangan, pelatihan, dan juga laporan. Nah, mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Jadi, terima kasih. Ini adalah demonstrasi secara keseluruhan dari 3 user, yaitu user majikan, user helper, dan juga user admin. Oh iya, untuk laporan ini maksudnya adalah admin menerima laporan dari pelapor, yaitu bisa dari majikan ataupun dari helper. Nah, ini adalah data laporannya. Lalu kita dapat menerima laporan atau kembali, atau ya menerima laporan. Nah, di sini ada menerima laporan, bisa minta live chat. Memasuki live chat yaitu seperti ini. Dapat menuliskan sesuatu, terus mengirimnya. Di sini. Nah, selesai. Nah, ini juga untuk yang lain, di kasus yang lain itu bisa juga meminta sebagai min help juga harus selalu membantu berbagai pihak dan mediasi kedua pihak. Nah, jika selesai, maka selanjutnya adalah selesai live chat. Sudah diterima, maka di sini yang sudah diterima akan dipindahkan ke list yang ini. Jadi laporannya sudah diterima. Nah, mungkin itu saja. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan dari ketiga user, yaitu ada user majikan, user helper, dan juga user admin. Ini adalah jaringan bidang dan juga aktivitas lain. Nah, baiklah. Nah, untuk yang selanjutnya. Nah, baiklah, di sini kami akan membuka sesi tanya jawab untuk interaksi
interaktif yang lebih dari presentasi kali ini. Untuk yang bertanya boleh langsung angkat tangan. Baik. Baiklah, untuk terjadi melalui aplikasi Helpy ini tidak ada pungutan biaya. Lalu untuk sertifikasi dan juga pelatihan itu dapat langsung daftar ke akun Helpy dengan biaya yang sangat terjangkau untuk kita. Terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada yang bertanya? Baiklah. Baiklah, jadi sebelumnya ada background checking untuk helper kami, yaitu pengecekan STTK dan juga pengecekan dari review lain, ulasan dari pendidikan lain yang sudah ada. Dan juga di sini dipastikan aman karena memang kami juga berurusan dengan hukum. Selain mediasi juga menyerahkan segalanya ke hukum jika terjadi perlindungan. Terima kasih. Untuk selanjutnya baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada para audiens yang telah menyempatkan hadir hari ini. Saya Oliza Sriasari dari Helpy dan partner saya yaitu Fernando Ramadhani dan juga Adi Rahmat Syafii dari Helpy. Izin pamit undur diri dari presentasi kali ini mengenai demonstrasi Figma dan juga perkenalan dari aplikasi Helpy. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah meluangkan waktu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak. Dari sini ada beberapa perkenalan kecil dari baiklah, mungkin terima kasih mama-mama semuanya, bunda-bunda telah hadir hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys, terima kasih. Udah. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih kepada para audiens yang telah menyempatkan hadir hari ini. Saya Oriza Sriasari dari Helpy dan partner saya yaitu Fernando Ramadhani dan juga Adi Rahmat Syafii dari Helpy. Izin pamit undur diri dari presentasi kali ini mengenai demonstrasi Figma dan juga perkenalan dari aplikasi Helpy. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah meluangkan waktu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih banyak. Dan di sini ada beberapa perkenalan kecil dari Bunda. Perkenalkan, nama saya Melinda. Izin perkenalkan nama saya Nola. Perkenalkan nama saya Lotul. Perkenalkan, nama saya Mumi. Baiklah, mungkin terima kasih mama-mama semuanya, bunda-bunda telah hadir hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.